Halo teman-teman, Assalamualaikum. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam keadaan yang sehat dan gak kekurangan satu apapun. Hari ini saya akan coba test ride satu unit motor B-Tracker 250 milik adik saya yang kondisinya masih standar. Belum banyak yang diubah. Kondisi mesin memang masih standar, kaki-kaki juga masih standar. Yang dia ubah itu hanya stang, fat bar, kemudian velg yang asalnya ukuran 17-17 depan belakang dengan mempergunakan ban buat aspal, saat ini diganti dengan mempergunakan velg ukuran 21 depan, 18 belakang dengan ban dual purpose. Yuk kita coba sama-sama gimana feel mengendaranya apabila kita bawa di jalan beton. Untuk spesifikasi D-Tracker 250 ini saya nggak akan bahas di sini karena teman-teman pasti bisa dapat informasi lebih lengkap pada saat googling. Yang saya ingin bahas hanya experience pengalaman pribadi saya pada saat berkendara saat ini. Ya, saya perlu disclaimer dulu bahwa experience tiap orang akan berbeda-beda karena tiap orang bisa beda juga tinggi badannya, berat badannya, cara dia berkendara, kebutuhan dia pasti beda-beda, sehingga motor yang dianggap enak oleh satu orang belum tentu dianggap enak oleh orang yang lain. Kita coba untuk bahas pertama perasaan saya pada saat menggunakan motor ini. Ya, dari sektor kaki, upside down-nya ini termasuk ukuran yang amat sangat besar dan seperti karakter upside down pada umumnya dia mengejar sisi kestabilannya, dia stiff, jadi pada saat dia dipakai untuk menikung dia tidak limbung, tidak goyang. Tapi istimewanya di Tracker 250 ini atau KLX 250, karakternya itu masih tergolong amat sangat empuk, istimewa empuknya justru kayak begitu. Jadi dia dipakai menikung walaupun sudah diganti velgnya ke ukuran 21 yang mana profil bannya pasti lebih kecil, dia tetap tidak goyang. Tapi pada saat dia harus meredam jalanan yang jelek, ini terasa amat sangat nyaman. Memang jauh lebih nyaman daripada upside down yang dipakai di KLX 150 atau bahkan KTM Duke juga. Di KTM Duke itu lebih ke sisi stiffnya, tapi pada saat dipakai di yang jalan jelek dia masih kalah jauh sama di Tracker 250 dari aspek kenyamanannya. Yang saya bisa rasa di mesin di Tracker 250 ini power delivery-nya cukup smooth dan torque. Dia dari suara aja bisa kita dengar halus, getaran juga halus, jadi cukup nyaman dipakai di jarak jauh. Tampaknya kita nggak akan gampang semutan karena motornya getar ya. Walaupun dia satu silinder 250 cc, yang saya rasain sih motornya nggak getar pun masih smooth, atau mungkin karena saya kebiasaan untuk pakai si KTM Duke yang mana cc-nya lebih kecil 200 cc tapi dia karakter mesinnya lebih harsh dan ada getaran kayak gitu. Sedangkan di sini saya nggak ngerasain gitu.
Lalu kalau misalkan bicara bagian mana yang kurang atau nggak begitu sreg dari motor ini, yang pertama mungkin si stang ya, nggak terlalu jadi masalah sih, cuman kalau misalkan saya lebih senang si stangnya itu profil yang sedikit lebih tinggi, bukan yang low feathernya. Kemudian dari suhu mesin memang sedikit lebih panas daripada motor yang biasa saya pakai, tapi karena memang satu silinder yang dia pistonnya lumayan besar ya, pasti pasti panas, cuman masalah kebiasaan aja. Itu memang panasnya berasa lebih. Kemudian mungkin dari segi tampilan ini termasuk udah cukup keren kalau misalnya menurut saya, pada saat lihat langsung jauh lebih keren ya daripada di video. Hanya dengan mempergunakan si velg ukuran 17 inch dan aspal, si motor itu terlihat lebih padat karena dia lebih pendek juga ya, jadi terlihat lebih buntut. Dan pada saat dipakai nikung memang lebih enak, lebih cocok pada saat pakai yang 17-17 karena profil bannya pun jauh lebih besar. Jadi lebih pede, bukan berarti yang ini nggak ngegrip, yang ini juga sama ngegrip, cuman kita tahu kayak begitu, kita ngerasa bahwa di depan itu kita punya grip lebih. Dan akhirnya saya akan coba si tracker 250 ini untuk masuk ke gang-gang sempit. Menurut saya pada saat saya coba di tracker 2,5 ini masuk ke gang, ini cukup mudah untuk bermanuver. Dia mudah ditekuk ke kiri ke kanan. Mungkin yang butuh penyesuaian itu adalah stangnya yang cukup lebar. Sekian video kita kali ini, semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.